lisan diistirahatkan. Alhamdulillah di Kabupaten Bombana berkat kerja keras teman-teman tim pengendali inflasi daerah, kita sekarang masuk pada inflasi yang cukup rendah. Ini dibuktikan juga kemarin kita mendapatkan masuk nominasi pemerintah daerah yang mampu mengelola inflasi di daerahnya. Nah, turunnya inflasi kita sekarang ini masuk, kemarin saya tanya dengan Ibu Kabak Ekonomi bahwa minggu ketiga Oktober inflasi kita di bawah 1%. Ini juga kita jaga. Inflasi kita tidak boleh terlalu turun. Nah, boleh. Sebab kalau misalnya inflasi kita turun, maka produksi kita akan berdampak. Jadi harga turun, kemudian masyarakat kita untuk berproduksi juga menurun. Ini yang pertama terkait masalah inflasi. Alhamdulillah kita sudah mampu menjaga stabilitas inflasi, walaupun beberapa item termasuk beras yang sangat mempengaruhi inflasi itu juga mengalami fluktuasi yang tinggi. Nah, ini masih bisa kita kendalikan atas kerjasama teman-teman pada tim pengendali inflasi daerah. Kemudian yang kedua yang menjadi prioritas Bapak Presiden dan Mendagri pada saat itu adalah bagaimana kita mengendalikan laju stunting di daerah. Stunting ini adalah tanggung jawab kita masing-masing. Kita ingin Indonesia di tahun 2045 Indonesia berkeinginan, pemerintah kita berkeinginan dan kita semua berkeinginan Indonesia masuk pada Indonesia emas. Nah, Indonesia emas ini salah satu indikatornya bahwa masyarakat Indonesia sudah harus mampu memberikan penghasilan rata-rata 13.000 US dollar. Artinya kita salah satu persyaratan menjadi dikatakan negara maju ketika masyarakatnya memiliki penghasilan rata-rata 13.000 US dollar. Kalau kita rupiahkan kurang lebih 15 juta per bulan. Nah, sekarang kondisinya kalau kita rata-ratakan berdasarkan data pemerintah pusat, negara kita ini baru mencapai 3.500 sampai 4.000 dolar per tahun. Artinya rata-rata pencapaian pendapatan per kapita masyarakat kita itu baru kurang lebih 4,5 juta sampai 5 juta. Ini yang harus kita katrol untuk mencapai Indonesia emas di tahun 2045. Nah, tanggung jawab kita semua. Apa yang harus kita lakukan untuk menuju ke sana? Nah, ini saya gabungkan dengan arahan Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan bahwa untuk mencapai itu yang pertama harus kita mulai dari sekarang menjaga kesehatan masyarakat. Masyarakat kita harus sehat dan harus pintar. Di pendidikan, menurut data Menteri Pendidikan, dana yang dianggarkan oleh pemerintah 20% dari APBD selama 10 tahun itu hanya bisa menaikkan kualitas pendidikan kita 1%. Jadi kualitas pendidikan kita dalam ukuran kementerian bahwa kita ini masih di bawah Ghana, negara yang miskin yang tidak bisa Nah, ini agak riskan. Jadi pendidikan kita sekarang masih dalam kategori
sangat rendah. Oleh sebab itu, termasuk kesehatan kita. Oleh sebab itu, Pak Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan kemarin, maka kita harus gerakan yang namanya Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar itu, saya juga baru kemarin dapat penjelasan bahwa upaya untuk menggalang masyarakat untuk melakukan pembelajaran sepanjang masa. Inilah yang kita anggap yang ingin dicapai oleh Merdeka Belajar. Nah, di pembelajaran kita dalam waktu ke depan, bahwa di situ harus ada laporan pembelajaran yang harus kita laporkan setiap bulannya. Nah, pendidikan kita bukan saja mencapai infrastruktur, bukan saja memburu infrastrukturnya, tapi kita harus punya indikator untuk kita nilai kemajuan pendidikan kita. Begitu juga dengan kesehatan. Menteri Kesehatan menyampaikan kepada kami bahwa jangan bangga mendapatkan PAD dari rumah sakit. Harus bangga ketika rumah sakit kita sudah mulai kurang pasiennya. Kita harus memulai sekarang, menurut Menteri Kesehatan, bahwa yang paling utama yang kita jaga adalah kesehatan masyarakat. Jadi mulai dari posyandu, pustu, puskesmas, Menteri Kesehatan meminta kepada kita semua untuk melakukan pendataan apa yang kurang, termasuk untuk mendeteksi penyakit masyarakat. Jadi laboratorium kesehatan harus kita dekatkan minimal sampai ke pustu, sehingga lebih dini kita bisa melihat atau mendeteksi kesehatan kita. Artinya bahwa tugas kita sekarang di daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah, kebijakan pemerintah, mari kita semua menginventarisir apa yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk kita anggarkan dan kita usulkan ke pemerintah pusat untuk menjadi perhatian. Menteri sudah menjanjikan, silakan bermohon peralatan-peralatan kami akan siapkan dari pemerintah pusat. Jadi tinggal kita sekarang bagaimana memetakan kekuatan-kekuatan peralatan kita, mulai dari posyandu sampai kepada rumah sakit, untuk kita bawa ke pemerintah pusat untuk menjadi perhatian. Kemudian tentang pendidikan. Pendidikan yang sangat penting, bagaimana menjaga kualitasnya. Guru-guru penggerak kita harus manfaatkan. Saya tanya dari pendidikan, guru penggerak kita ini masih sangat kurang. Oleh sebab itu kita berusaha membawa para guru-guru kita untuk masuk, diberi pendidikan untuk menjadi guru penggerak. Ini yang diharapkan untuk merubah skenario pendidikan dalam rangka mensukseskan Merdeka Belajar. Yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi kepala sekolah, kita harapkan guru-guru penggerak juga harus bisa kita dorong untuk menjadi kepala sekolah, karena mereka sudah digembleng, mereka sudah mengetahui apa yang harus mereka lakukan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan kita dan menuju Indonesia pindah, Indonesia generasi emas di tahun 2024. Ini poin arahan yang saya terima pada saat diundang oleh Kemendagri dan ke istana untuk saya sampaikan kepada kita semua, agar kita semua
menganalisa, kemudian membuat perencanaan untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden. Ada 8 arahan yang sangat penting, termasuk bagaimana menjaga investasi di daerah. Kita butuhkan kondisi daerah kita harus kondusif agar investor bisa masuk di daerah kita untuk menggunakan dana mereka ke daerah kita, sehingga bukan saja kita mengharapkan APBD, tetapi uang yang beredar di masyarakat itu juga berasal dari investasi-investasi yang dilakukan di daerah kita. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, poin kedua yang ingin saya sampaikan, tahun ini kita sudah masuk di tahun politik. Tentu tahun politik ini ada kondisi yang berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Saya ingatkan kepada teman-teman sekalian, mari kita jaga kondusivitas masyarakat kita agar pesta demokrasi ini betul-betul menjadi pesta masyarakat. Saya ingin ingatkan kembali yang biasa saya sampaikan kepada saudara-saudara kita ketika saya ada kunjungan kerja, bahwa kita ini Indonesia, kita Sulawesi Tenggara, kita memanah dan kita semua bersaudara. Terima kasih atas segala perhatiannya. Silahkan bekerja dengan profesional, lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, jangan ke samping-samping kita. Bekerjalah dengan tulus, insya Allah Allah akan memberikan kebahagiaan dan perlindungan kepada kita semua. Sekali lagi saya mohon kepada Allah SWT, ya, mudah-mudahan pada hari ini saya dipertemukan dengan seluruh saudara-saudara saya, para aparat sipil negara yang ada di Lompana, begitu pula yang tidak hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi, menjauh kita dari lain sebagainya, agar kita semua hidup bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.